Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami ada semuanya karena kemurahan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sidang jemaat Tuhan, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu, agar hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi seluruh anak-anak Tuhan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan berbicara tentang hati. Dan judul tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah menjaga hati. Puji Tuhan. Kenapa kita harus menjaga hati? Karena ketika saya mempelajari dari apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, hati kita adalah bagian penting yang Tuhan harapkan sehingga kehidupan kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga ternyata hati ini adalah juga sebagai satu sumber yang akan membuat manusia itu bisa memancarkan sebuah kehidupan. Untuk mengawali kebenaran firman Tuhan, kita buka di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di kitab Amsal ini firman Tuhan mencatat bahwa kita harus menjaga hati. Jadi ketika firman Tuhan berkata kita harus menjaga hati, berarti ada sesuatu yang berbahaya di dalamnya. Ketika kita tidak mampu menjaga hati kita, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan sebenarnya hati itu seperti apa sih sebenarnya di dalam kehidupan manusia? Ada dua hal yang saya temukan. Yang pertama, manusia tidak pernah bisa membohongi hatinya. Karena hati ini berbicara tentang perasaan. Dan manusia sepintar apapun, sehebat apapun dia mencoba untuk menutupi kelemahan hidupnya, dia tidak akan bisa membohongi hatinya sendiri. Dan yang kedua, faktanya adalah setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu tidak berasal dari luar. Jadi kejahatan itu muncul sudah ada dari dalam hati manusia. Dan itu yang harus kita waspadai. Kita harus bisa mengendalikan hati kita sehingga kejahatan itu tidak menjadi sesuatu yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita terus berlarut-larut hidup di dalam dosa. Kejahatan itu akan membuat setiap anak-anak Tuhan sulit untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Karena di dalam kitab Matius mencatat bahwa dari dalam hati itu muncul banyak hal-hal yang jahat. Bahkan mungkin semua kejahatan itu muncul dari dalam hati. Itulah sebabnya kita harus waspada. Nah, saat ini bagaimana cara kita untuk supaya kita bisa mampu untuk menjaga hati ini? Saya melihat ada dua hal juga yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita buka di dalam kitab Efesus pasalnya yang ketiga ayat 17. Efesus pasal 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Puji Tuhan. Jadi Paulus mencatat bagi orang-orang yang ada di Efesus bahwa kita harus hidup di dalam iman kita kepada Kristus. Jadi ketika kita hidup di dalam iman percaya kita kepada Kristus, maka Kristus akan ada di dalam hati kita. Dan ketika Kristus ada di dalam hati kita, maka dia juga akan mengendalikan setiap kejahatan-kejahatan yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh hati kita sendiri. Terkhususnya hati kita yang jahat ini ya. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat 6, juga Kejadian 4 ayat 5 dan Kejadian 6 ayat 5. Disitulah awal-awal di mana manusia itu sudah mulai jatuh. Dan semakin hari semakin parah kehidupan manusia ini. Mereka semakin jahat dan semakin jahat. Dan di Kejadian 3 pasal 6 saya melihat di mana iblis tahu salah satu celah untuk memperdaya manusia adalah dengan mempermainkan hatinya. Jadi ketika Hawa melihat buah pohon pengetahuan itu, dia sudah mulai
bermasalah dengan hatinya, dan dia menginginkan itu, hatinya menginginkan itu. Dan sejak saat itu manusia tidak bisa memulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Itulah berbahayanya hati ini, sehingga kita harus berhati-hati. Lalu apa maksud Paulus sehingga dia berkata bahwa kita harus mempunyai iman di dalam Kristus Yesus? Karena ketika kita mempunyai iman di dalam Kristus Yesus, di bagian terakhir Paulus mencatat, maka kita akan hidup di dalam kasih. Dan kasih ini saya menemukan di dalam Amsal 10 ayat 12, bahwa kasih itu menutupi segala pelanggaran. Dan juga di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, kasih menutupi banyak dosa. Jadi ketika Kristus ada di dalam hati kita, kita akan hidup di dalam kasih, dan kasih itu akan mengendalikan hati kita. Sehingga yang muncul dari perbuatan kita, perkataan kita, dan pola pikir yang ada dalam hidup kita jadi itu selalu akan yang muncul adalah kebaikan. Jadi kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Kristus selalu harus ada di dalam hati kita, sehingga kasih itu akan menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak terjerat di dalam hati kita yang jahat. Dan yang kedua, kita bisa belajar dari kehidupan Yosua. Kita lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketika anak-anak Tuhan hidupnya senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan memperkatakan firman Tuhan itu di setiap waktu yang ada, di kesempatan-kesempatan hidup yang kita miliki, kita selalu memperkatakan kebenaran firman Tuhan, dan secara otomatis hidup kita akan dikendalikan oleh firman Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melakukan segala yang baik yang Tuhan inginkan. Dan dengan itu, yang awalnya hati kita adalah hati yang jahat, kita akan hidup di dalam Tuhan. Dan firman itu akan menuntun kita dalam kebenaran demi kebenaran, sehingga kita tidak akan terus jatuh di dalam dosa, melainkan kita akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mempunyai iman kepada Kristus Yesus, selalu menjaga hati kita biarkan Kristus yang mengendalikan hati kita. Dan yang kedua, kita selalu memperkatakan kebenaran firman Tuhan, dan juga kita selalu harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama untuk selalu menjaga hati kita. Jangan pernah hidup di luar Tuhan, hiduplah selalu di dalam Tuhan, dan biarkan Tuhan yang akan mengendalikan hati kita, sehingga kita akan hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat setiap hati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga hati kami menjadi hati yang murni di hadapan Tuhan, yang akan memancarkan sumber-sumber mata air kehidupan bagi banyak orang Tuhan. Kau yang melindungi hati kami, bertatalah Tuhan di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta